Menganalisis SWOT PT Unilever Tbk Manajemen Strategi Kelompok 6. Halo, jadi di sini kami akan menampilkan tentang profil perusahaan dari PT Unilever Tbk. Perusahaan PT Unilever Tbk berdiri pada tanggal 5 Desember 1993. Adapun nomor telepon yang dapat dihubungi yang diawali dengan nomor 6221 808 27000. Adapun situs web yang dapat kita kunjungi melalui www.unilever.co.id dan mereka juga memiliki email unvr.indonesia@unilever.com. Mereka memiliki kantor pusat di Geraha Unilever Green Office Park, CAF di Jalan BSD Boyolavana Barat, BSD City, Tangerang 15345. Sejarah perusahaan PT Unilever Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Chief Fabricant N.V. Lever. Lalu, tertanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu dan es krim, serta minuman dari teh dan juga produk-produk kosmetik lainnya. Perusahaan juga bertindak sebagai distributor utama dan memberi jasa-jasa penelitian pemasaran, dan perusahaan ini memulai operasi komersialnya pada tahun 1933. Di sini kita akan membahas tentang analisis SWOT pada perusahaan Unilever Indonesia. Yang pertama, strength atau biasa disebut sebagai kekuatan, di mana strength atau kekuatan mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, brand perusahaan memiliki nilai yang kuat di benak konsumen. Yang kedua, memiliki riset dan pengembangan serta pemasaran yang bagus. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang baik. Lalu berikutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga produk yang dimiliki oleh perusahaan ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk sejenis yang dimiliki oleh kompetitor. 2. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk baru yang muncul. Selanjutnya, ada peluang atau opportunities. Yang pertama, kecepatan perubahan gaya hidup selera masyarakat akibat tren. Yang kedua, bonus demografi terkait jumlah konsumen dan bargaining labor perusahaan. Selanjutnya, threats atau bisa disebut sebagai ancaman. Ancaman mencakup 2 poin, yaitu 1. Konsumen semakin selektif dan canggih akibat revolusi digital. 2. Perubahan kebijakan nasional dan global. Strategi SO. Yang pertama, membuat brand image yang sesuai dengan tren. Ini merupakan solusi dari S1 dan O1. Dalam membangun brand image, mulai dengan mengidentifikasi target pelanggan bisnis. Perusahaan bisa menentukan target berdasarkan umur, lokasi geografis, atau budaya sesuai kebutuhan pemasaran. Menentukan target pelanggan dengan spesifikasi tertentu menjadi hal penting dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, sehingga perusahaan dapat menjadi penyedia kebutuhan para pelanggan. Yang kedua, melakukan riset dan pengembangan dengan cepat dan tepat. Ini merupakan solusi dari S2 dan O1. Riset pemasaran berarti melakukan riset terhadap pasar untuk menentukan bentuk pemasaran yang tepat bagi bisnis. Riset pasar merupakan metode efektif dalam melihat kebutuhan dan keinginan pasar, mencari tahu berbagai peluang yang ada hingga preferensi konsumen. Riset pasar berarti mengumpulkan data dari target pasar yang menjadi sasaran produk atau jasa dari suatu bisnis. Data-data yang dikumpulkan berupa kebutuhan pasar, peluang bisnis, tantangan, hingga informasi mengenai kompetitor. Yang ketiga, mengembangkan brand-brand produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat. Ini merupakan solusi dari
S1 dan O2. Brand yang baik akan selalu dikenal dan memiliki pengaruh yang tinggi bagi pelanggan, dan berpotensi untuk menciptakan basis pelanggan yang loyal. Menentukan fokus brand merupakan sesuatu yang sangat penting, karena akan sangat berpengaruh terhadap semua elemen yang ada selama mengembangkan brand tersebut. Perusahaan membutuhkan identitas pembeda dengan perusahaan pesaing. Adanya citra bisnis yang berbeda akan membuat perusahaan akan lebih menonjol. Terlebih lagi, jika brand yang dikembangkan memiliki karakter yang unik. Yang keempat, menerapkan manajemen SDM, mulai perekrutan talent perusahaan dan pengembangan kemampuan SDM yang relevan dengan perkembangan kecanggihan dan gaya hidup masyarakat. Ini merupakan solusi dari S1, S3, O1, dan O2. Manajemen sumber manusia menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena berhubungan dengan nilai dan budaya perusahaan. Sumber daya manusia harus diseleksi dengan baik sebelum dinyatakan diterima untuk bergabung dengan perusahaan. Proses seleksi hingga pengelolaan karyawan ini termasuk ke dalam manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia inilah nanti yang akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Semua masalah yang terjadi pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang berhubungan dengan pekerjaan menjadi perhatian perusahaan. Jadi, manajemen SDM adalah salah satu fungsi dalam perusahaan yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, serta pengarahan SDM yang bekerja. Strategi SD. 1. Pemasaran brand produk perusahaan yang mengedepankan nilai produk dan tepat sesuai kebutuhan konsumen yang menjadi sasaran berdasarkan solusi dari S1 T1. 2. Membuat produk dengan nilai-nilai dari brand produk sesuai dengan strategi serta kebijakan-kebijakan nasional dan global berdasarkan solusi dari S2 dan T2. Ketiga, brand dan nilai dari produk yang mencerminkan dukungan untuk tujuan serta kebijakan nasional dan global berdasarkan solusi dari S1 dan T2. 4. Pengembangan keterampilan SDM perusahaan dengan kemampuan analisis data dan teknologi untuk pemasaran yang tepat berdasarkan S1, S3, dan T1. Adapun strategi WO, yang pertama, perusahaan menempatkan segmentasi konsumen spesifik untuk produk berdasarkan harga yang sesuai dengan tren dan gaya hidup masyarakat yang semakin berlapis-lapis, di mana ini merupakan solusi dari W1 dan O1. Yang kedua, pemasaran produk baru memanfaatkan tren yang sedang menjadi topik aktual di masyarakat untuk mendapatkan perhatian target konsumen, di mana ini merupakan solusi dari W2 dan O2. Dan yang ketiga, memperluas jangkauan angka segmen-segmen konsumen sehingga semakin banyak produk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya semakin meningkat. Ini merupakan solusi dari W1 dan O2. Selanjutnya ada strategi WT. Yang pertama, perusahaan berinvestasi untuk memanfaatkan teknologi dalam seluruh rantai bisnis sehingga harga jual produk yang dipasarkan ke konsumen dapat ditekan dan bersaing dengan kompetitor. Ini merupakan solusi dari W1 dan T1. Yang kedua, menggunakan jaminan produk seperti bahan baku organik pada brand-brand yang dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga faktor harga jual produk tidak terlalu menjadi perhatian konsumen. Ini merupakan solusi dari W1